Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, optimalisasi kebijakan fiskal menjaga defisit APBN tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Fitra Faisal, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Halo, Mas Fitra, apa kabar? Baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian ada Mas Eko Lusianto, Direktur Pengembangan Big Data Indef. Halo, Mas Eko, apa kabar, Mas? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan terkait dengan kondisi defisit. Tapi sebelum membahas lebih jauh, Mas Fitra juga mungkin bisa mengupdate seperti apa sih kebijakan pemerintah terkini begitu ya dalam menghadapi dinamika perekonomian dalam negeri maupun global. Ya, Mas Pras, kalau kita melihat korelasinya dengan apa yang pemerintah lakukan sejak awal tahun, Ya, kami sudah mengeluarkan Impres 1 2025, yang mana ini sebenarnya adalah kaidah money follow function ya. Ada oke. uangnya dan ada fungsinya. Sehingga anggaran-anggaran yang dinilai atau kami menilai itu tidak prioritas atau tidak memiliki dampak pengganda ekonomi yang kuat, itu akan segera dialokasikan ke tempat yang lain. Nah, eh, kalau kita melihat ya, Mas Pras, di awal tahun sempat ada pemberitahuan bersama-sama antara Presiden dan juga Ibu Sri Mulyani. Ada anggaran ATK 44 triliun rupiah. Ini kan suatu hal yang sebenarnya bukan hal yang sangat prioritas ya. Kenapa kita butuh anggaran ATK sebanyak itu? Nah, oleh karenanya ketika itu dialokasikan ke tempat yang lain, itu menjadi lebih produktif. Sebagai contoh ya, sebagai bagian dari efisiensi tersebut, Impres 1 tersebut, adalah pemerintah memiliki cadangan yang cukup ya untuk kemudian memulai lagi stimulus jelang akhir kuartal 2. Sebagaimana yang juga sebelumnya sudah diumumkan pemerintah, ada paket stimulus di kuartal kedua memasuki kuartal ketiga 24,4 triliun yang dibagi menjadi beberapa sektor. Yang pertama untuk bansos ya 11,93 triliun rupiah, dan kemudian kita memiliki bantuan subsidi upah 10,72 triliun rupiah, dan juga ada diskon transportasi yang mana ini juga secara empiris memiliki kaitan erat dengan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang juga bisa memicu peluang-peluang ekonomi. Dan di sisi yang lain juga dalam konteks bantuan subsidi upah dan bansos itu ada efek disposable income, sehingga kemudian perekonomian terutama di kuartal kedua memasuki kuartal ketiga atau semester kedua itu berada dalam path-nya. Dan pemerintah melakukan mitigasi-mitigasi akibat adanya tensi-tensi global. Nah, 24,4 triliun rupiah ini adalah sebagai efek mitigasi atau upaya pemerintah untuk kemudian menjaga perekonomian dalam relnya karena ada tensi tarif Trump. Ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa ke depannya sebagai bagian dari Impres 1 2025 itu ada anggaran-anggaran lain yang juga kemudian dialokasikan sebagai upaya counter siklus atau shock absorber terhadap risiko-risiko ke depan. Baik, Tetapi yang juga ya, kami sadari bahwa potensi penerimaan akibat dari beberapa hal itu memang relatif terbatas. Salah oke. satunya juga kembali lagi ke global tension, itu juga bisa menurunkan global demand, sehingga potensi pajak nih dari sektor komoditas atau ekspor unggulan itu menjadi relatif terbatas. Belum lagi kalau kita mensimulasikan efek tarif Trump secara global dan juga kemudian efeknya terhadap Indonesia, itu juga bisa memukul ya pasar ekspor kita. Sehingga pada akhirnya ini terrefleksi pada potensi turunnya penerimaan negara. Kalau kita lihat Ya. dari APBN yang tahun 2025 yang dibuat tahun 2024 kemarin, itu penerimaan kan 3.000 triliun ya Mas Praset. Nah sekarang Oke. tinggal 2.850 atau Ya. 2.860 triliun. Nah ini karena memang ada potensi shortfall tersebut akibat dari Hmm, global tension. Dan baik, baik. juga dari PNBP, Mas Pras, kita juga perlu melihat bagaimana peralihan ya fungsi sebagai kuasi fiskal BUMN selama ini itu kan dividennya itu dititipkan lewat pemerintah, dan pemerintah kemudian juga menggunakan bagian itu untuk kemudian melakukan program-program prioritas pembangunan. Nah sekarang itu Oke. sudah diserahkan kepada Danantara, sehingga kalau kita lihat dari PNBP itu juga turun. Baik, Nah, baik. jadi kurang lebih Ya. begitu, Mas Pras. Kenapa juga kita melihat prognosis dari tahun ini itu ada potensi peningkatan defisit, meskipun kalau kita bandingkan juga dengan tahun lalu, Ya. ketika di laporan semester pertama tahun lalu kalau Mas Pras ingat
itu potensi defisit itu meningkat dari 2,2 sampai 2,7%, tapi secara realisasi justru kebalik lagi ke 2,3%. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa semester ini, semester 2, kalau tensi geopolitik itu menurun, maka potensi defisit juga ada potensi menurun juga gitu Mas. Baik, itu dia lebih kepada memang faktor global yang dicermati juga oleh pemerintah begitu. Nah, Mas Eko lantas bagaimana dengan informasi tadi yang sudah disampaikan? Kemenkyu mencatat defisit APBN semester 1 0,81% dari PDB, lebih besar dibandingkan dengan tahun 2024 lalu di 0,34%. Apa yang bisa kita cermati? Apa juga yang menjadi triggernya begitu, Mas Eko? Oke, baik Mas Pras ya. Yang pertama tentu saja di 2025 ini memang target defisit kita lebih tinggi ya dari tahun lalu begitu. Artinya kan ya wajar kemudian pemerintah juga kemudian mendorong begitu ya untuk pencapaian defisit supaya sesuai target ya dengan belanja-belanja yang dia realisasikan ya meningkat begitu ya. Jadi pertama ada aspek bahwa memang target defisit tahun ini lebih tinggi begitu ya dari tahun kemarin. Terus kemudian yang kedua juga pada aspek tadi ya seperti disinggung Mas Fitra ya realisasi penerimaan negara itu turun begitu di semester pertama ya. Kan defisit itu adalah penerimaan dikurangi pengeluarannya gitu atau belanjanya begitu ya sehingga kemudian kalau dari sisi penerimaan negara turun ya ke 40% pada tahun lalu ya itu di semester 1 bisa 47%. Maka konsekuensinya memang adalah salah satunya pelebaran tadi begitu ya. Demikian juga tadi juga disinggung adalah pajak ya yang turun dari 44,9 kalau nggak salah ya tahun lalu, tahun ini adalah semester 1 itu 38%. Jadi beberapa indikator penurunan dari penerimaan negara tadi itu ternyata kemudian membuat defisit kita tadi ya semester 1 adalah 0,81%, tapi ini sebetulnya masih di bawah dari target ya 2,53 ya. Kalau sebelum tadi ada misalkan ada ide ya, jadi ada usulan ataupun udah target outlook lah kira-kira begitu ya. Oke. Yang 27 tadi begitu. Nah, kalau dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran sendiri oleh pemerintah, bagaimana Mas Eko menurut kacamata Anda? Ya, saya rasa efisiensi pada aspek yang non esensial seperti disinggung Mas Fitra tadi itu memang diperlukan begitu ya. Jadi jangan sampai nanti gara-gara mungkin pertumbuhan ekonomi agak sedikit menurun begitu ya, terus kemudian kita merelaksasi kembali ya bentuk-bentuk efisiensi yang tidak esensial ya. Jadi kayak kegiatan-kegiatan yang non esensial menurut saya memang tetap harus diefisienkan begitu. Nah, namun juga kita harus lihat konteksnya kalau yang esensial itu ya entah itu sifatnya adalah sosial begitu ya ataupun juga yang memberikan stimulus ke perekonomian tapi produktif begitu ya seperti di infrastruktur misalkan itu tetap ya harus kita lakukan ya supaya nanti terjadi perputaran ekonomi begitu dan juga nanti kalaupun misalkan ada realokasi juga harus diarahkan yang bisa mendorong perputaran ekonomi secara lebih cepat begitu.